kalau 3 tahun kan bisa lihat-lihat gitu ya. Lihat ke sana, di atas bambu itu ada yang duduk rambutnya panjang. Kunti ya? Halo guys, balik lagi dengan aku Kak Bunga di 8 Pilar Jaya. Dengan segmen kita kali ini seperti biasa di cerita horor Nusantara. Nah, siapa sih bintang tamu kita kali ini? Ayo kakak, perkenalan diri. Halo guys, perkenalkan nama aku Aziza. Aku dari Bondowoso. Di sini salah satu karyawan di 8 Pilar dan sebagai PM. Kakak sebagai PM di sini ya. Berarti daerah asal kakak Kak Aziza emang di Bondowoso. Iya, Bondowoso. Itu asli berarti kan? Iya. Nah, mumpung kita ada daerah baru nih guys. Nah, untuk cerita horor ini kan kita berpacu pada daerah sih kan, daerah Nusantara. Kira-kira Kak Aziza ada nggak sih cerita horor dari daerah tertentu lah, apalah? Boleh nggak di spill dikit biar kita semua tahu juga cerita horor di daerah-daerah seluruh Indonesia, mumpung ada di Bondowoso nih. Ada sih kak, tapi itu pas aku masih kecil. Pas udah gede nih nggak ada. Pas masih kecil itu umur berapa? Umur berapa ya? SMP kayaknya. SMP udah besar Kelas 3. kakak. Oh iya. Iya. Nah, bisa nggak sih Boleh. di spill dikit ceritanya biar kita tahu gimana sih cerita di daerah masing-masing kita tuh kayak gimana? Mungkin dari kakak dari Bondowoso tuh ada beda cerita biar kita tahu juga. Dulu tuh masih kecil kan, kalau di Bondowoso di rumah, terutama yang agamanya Islam tuh biasanya main ke kiai gitu kak. Biasanya setiap bulan itu apa ya namanya, soan ke kiai. Sowan itu apa? Soan nih kayak apa ya, datang ke guru besar gitulah. Itu emang jadwalnya setiap bulan tanpa ada sebab apapun harus datang ke sana gitu. Enggak juga sih, biasanya itu kepercayaan keluarga masing-masing lah gitu. Tapi keluarganya Aziza dulu tuh setiap bulan pasti ke sana. Nah, daerahnya tuh lupa ya Aziza di mana. Itu sudah lama. Bapak di skip aja. Nah, terus Disensor aja ya guys untuk daerahnya. dulu itu kan nggak ikut. Aziza tidak suka ikut ke tempat kayak gitu tuh kak. Jadi Aziza tuh cuma tunggu di mobil aja. Yang turun tuh ada utinya Aziza, ibu, terus om sama tante. Berarti nggak ikut itu maksudnya diam di mobil tapi ikut ke daerah itu. Iya benar. Terus kan Aziza sama adiknya Aziza tuh masih kecil. Adiknya Aziza tuh umur berapa ya? 3 tahun atau 4 tahun gitu. Terus sama sepupu juga. Nah awalnya tuh udah ada apa-apa. Aziza tuh sudah diem Diam di mobil cuma berdua berarti. bertiga. Aziza, adiknya Aziza sama sepupu. Sepupunya udah besar. Sepupunya kelas 5 SD gitu ya. Nah terus adiknya Aziza tuh nangis. Yang 3 tahun itu kan? Kan kalau 3 tahun kan bisa lihat-lihat gitu ya. Aziza tuh Parno keluar dari mobil tuh tidak bisa, mobilnya tuh dikunci. Nah terus sudah kekunci di mobil. Terus di belakang tuh kan hutan. Tapi hutannya tuh hutan apa ya? Kayak bambu. Bambu tinggi-tinggi gitu. Kalau hutan bambu di Bondowoso apa sih namanya? Gak tahu ya hutan bambu aja. Terus? Nah, terus di hutan bambu tuh pas diliatin ke Aziza, lihat ke sana, itu ada yang duduk-duduk gitu kak. Kan bambu gini. Di atas bambunya. Iya, sumpah itu jujur ini agak bohong. Di atas bambunya tuh ada yang duduk-duduk, duduk rambutnya panjang tuh. Kunti ya? Nah itu. Kok dia nggak mau nyebut? Takut. Terus abis gitu tuh ada anak kecil main, orang tetangga sebelah itu. Anak kecil main lari ke sana sama ibunya tuh dipanggil, gak boleh ke sana, sudah malam, di sana tuh banyak hantu. Tetap itu lari, balik langsung kayak orang step tuh kak. Kejang-kejang tuh. Kok gitu? Gak tahu. Jam itu posisinya jam berapa sih? Maghrib itu jam 6 jam 7 itu. Berarti udah agak malam gitu ya? Iya, Udah tapi menjelang belum malam ya? malam banget. Nah, emang kalau di rumah itu kan mesti ditakut-takutin ya. Jangan keluar maghrib, nanti itu ada wewe gombel gitu. Jadi kan biasanya, oh maghrib nih wewe gombel gitu. Itu udah berani keluar. Terus yang anak kecil itu gimana posisinya? Berarti di hutan itu ada rumah juga, ada beberapa Nggak rumah. ada. Itu hutannya di sana. Nah, Aziza tuh rumah-rumah tuh di sini. Jadi anak kecil tuh lari-lari masuk ke hutan itu. Tapi Kak Aziza lihat
lihat dengar suaranya juga dari dalam mobil. Soalnya kan dia nangis kenceng banget kak. Nangis pas kayak orang step gitu. Pas ibunya yang bawa, itu dah tidak berani keluar jam segitu. Dari situ kalau setiap ke daerah itu mesti Aziza ikut masuk ke rumahnya Kiai. Udah trauma dia di mobilnya ya. Iya. Men, adiknya gimana itu? Selama adiknya nangis di dalam mobil itu Kak Aziza diemin juga. Iya kak, Aziza takut juga. Sebenarnya Aziza takut. Ya udah sampai nunggu orang-orang balik itu terus dia nangis. Men pas ibunya Kak Aziza balik, pas buka pintu adiknya masih nangis. Enggak. Udah dia. Pas digendong bentar gitu sama ibu tuh diem sudah. Tapi kan pas udah balik tuh posisinya udah malam kan. Pas kakak di jalan gitu, apa Kak Aziza tidur pas jalan ini pas balik ke rumah Kak Aziza? Kan Enggak. udah malam tuh kan pasti banyak hutan kan. Oh kalau pulangnya gak lewat hutan, lewat rumah. hutan. Gimana ya kondisinya? Kayak di sini ya, rumah-rumah. Nah pantai belakang itu, nah itu hutannya. Jadi pulangnya lewat jalan raya gitu. Berarti nggak ada kejadian apa-apa. Berarti Kak Aziza nggak tahu pas di kiainya itu topeknya kayak gimana. Terus ada lagi kak, Apa itu? Aziza itu apa ya? Suka ngerasa kalau aneh gitu tuh kalau ada apa ya, kalau katanya orang-orang tuh energi negatif gitu tuh. Kalau pas ada sesuatu lah ya, ada makhluk yang tak kasat mata. Dulu tuh Aziza tuh ngerasa kayak gitu. Tapi pas SMA Aziza udah gak pengen kayak gitu ya. Soalnya bikin parno tuh. Aziza gak berani ke kamar mandi sendiri, gak berani apa-apa sendiri. Jadi Aziza tuh dibawa ke kiai. Nah sebelum itu pas SMA tuh sering Aziza ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lewat, tiba-tiba ada bayang hitam gitu. Oh berarti ke kiai yang sama juga. Nggak, beda. Deket rumah itu. Berarti pas Kak Aziza ngerasain itu, ada nggak yang menurut Kak Aziza, ini udah nggak bisa nih, udah nggak bisa? Ada itu parah banget kak. Itu padahal aja sudah dibawa ke kiai itu ya, sudah dibaca-bacain, nggak tahu dibacain apa. Pas kuliah itu Aziza kan ngekos. Nah kosnya tuh horor banget, kayak di atas tuh gelap ya, di bawah itu terang. Tapi kak rata-rata kosnya itu yang ngekos tuh di bawah, di lantai atas tuh sepi. Nah begitu Aziza tuh pengen pindah ke lantai atas soalnya di balkon. Nah pas di balkon itu di malam pertama ngekos di sana. Berarti masih panjang ya, berarti ngekosnya Kak Aziza tuh di daerah itu juga, di daerah Jember. rumah, di Jember, beda rumah, di dekat tempat kuliah lah ya. Oke, coba untuk selanjutnya kita lanjut di part 2 dulu ya guys ya. Bye bye.